Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, kami dari kelompok 4 kelas semester 2A Program Studi Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2020 akan menjelaskan sedikit tentang tanda baca dalam bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo semua, perkenalkan, nama saya Helga Sepina Rizwani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda baca, titik, dan koma. Sebelumnya, kalian pasti pengen tahu kan apa itu tanda baca? Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara dan frasa pada bahasa, melainkan untuk menunjukkan struktur suatu tulisan dan juga intonasi yang dapat diamati sewaktu membaca. Yang pertama kita akan membahas tentang tanda titik. Tanda titik ada yang digunakan dan tidak digunakan. Untuk yang digunakan akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu singkatan gelar dan nama orang, seperti tabel yang ada di samping saya. Yang di sebelah kanan itu menunjukkan singkatan gelar dan nama yang salah, dan yang di sebelah kiri menunjukkan singkatan dan nama orang yang benar. Yang kedua yaitu akhir kalimat pernyataan. Contohnya seperti mereka duduk di sana, titik. Yang kedua, dia ada di dalam rapat itu, titik. Jadi pada akhir kalimatnya itu menggunakan kata titik. Yang ketiga yaitu memisahkan waktu. Contohnya seperti 1.30.20 yang menunjukkan di mana 1 jam lewat 30 menit dan 20 detik. Tanda titik memisahkan untuk waktu. Yang keempat yaitu memisahkan bilangan ribuan. Contohnya seperti kalimat Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Di 13.000 tersebut terdapat titik, yaitu 13.000. Selanjutnya yaitu tanda titik yang tidak digunakan. Yang pertama yaitu singkatan umum yang menggunakan huruf kapital. Contohnya seperti pada tabel di samping, yaitu yang sebelah kanan yang salah, yang sebelah kiri yang benar. Contohnya seperti kata DPR. Yang salah itu adalah D.P.R. Yang benar yaitu DPR-nya digabung, tidak menggunakan tanda titik. Yang kedua yaitu angka atau huruf yang sudah bertanda kurung. Contohnya seperti pada penomoran. Misalkan 1 dalam kurung bahasa Indonesia. Itu tidak memerlukan tanda titik lagi karena dia sudah menggunakan tanda kurung. Yang ketiga yaitu memisahkan bilangan ribuan yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya seperti dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Angka 1956 tidak memerlukan tanda titik. Yang keempat, tanda titik tidak digunakan di akhir judul ilustrasi atau tabel. Contohnya seperti bentuk dan kedaulatan. Di akhir kalimat tersebut atau di akhir judul tersebut tidak menggunakan tanda titik. Selanjutnya yaitu tanda koma. Tanda koma juga ada yang digunakan dan tidak digunakan. Yang digunakan yang pertama yaitu perincian lebih dari 2 unsur. Seperti pada tabel di samping, di mana bagian sebelah kanan itu salah dan bagian sebelah kiri itu adalah yang benar. Yang kedua yaitu tanda koma digunakan untuk suatu perincian atau pembilangan. Contohnya seperti 1,2,3. Jadi itu menggunakan tanda koma. Yang ketiga yaitu tanda koma digunakan sebelum kata hubung. Contohnya seperti ini bukan milik saya, koma, melainkan ayah saya. Yang keempat yaitu tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung. Contohnya seperti mahasiswa itu rajin, titik, oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa di luar negeri. Setelah oleh karena itu menggunakan tanda koma. Yang kelima yaitu tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan. Contohnya seperti kata nenek saya, koma, tanda petik, kita harus berbagi dalam hidup ini. Tanda petik lagi. Sebelum tanda petik itu menggunakan tanda koma. Selanjutnya yaitu yang tidak digunakan dalam tanda koma. Yang pertama yaitu tidak digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang didahului oleh induk kalimat.
seperti pada tabel, yang sebelah kanan itu salah dan yang sebelah kiri itu benar. Yang kedua, yaitu tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, perintah, atau seru. Contohnya seperti tanda petik, di mana saudara tinggal, tanda tanya, tanda petik, itu tidak menggunakan tanda koma setelahnya, langsung tanya siapa yang bertanya. Itulah sedikit penjelasan tentang materi tanda titik dan tanda koma. Jika kalian ada yang masih kurang paham, kalian bisa memutar video ini kembali. Sekian, terima kasih. Hai semua, saya Hanania Ilidia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemakaian tanda titik koma. Pemakaian tanda titik koma digunakan untuk klausa dalam kalimat majemuk setara yang tidak menggunakan kata penghubung. Membedakan perincian yang lebih kecil yang menggunakan tanda koma dan perincian yang berupa klausa yang ditulis dalam bentuk daftar. Menurut Wedi, pemakaian tanda titik koma dapat digunakan dalam bentuk 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat majemuk yang satu dengan kalimat setara yang lainnya. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, 2. Berijazah sarjana S1, titik 2. Berbadan sehat, titik 2. Dan bersedia ditempatkan di mana saja. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, penggaris, titik koma, baju, sepatu, celana, titik koma, buah, sayuran. Itulah sedikit penjelasan mengenai pemakaian tanda titik koma. Jika ada yang belum mengerti, bisa diulang videonya. Terima kasih. Hai semua, saya Nafazri Aprilia. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca titik 2. Yang pertama, tanda baca titik 2 dipakai untuk memisahkan rincian yang mengikuti klausa lengkap. Contohnya seperti tabel di sebelah kiri ini, bagian yang sebelah kanan adalah contoh tabel yang benar dan bagian sebelah kiri adalah contoh tabel yang salah. Selanjutnya, tanda baca titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tetapi tanda baca titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan perlengkapan yang mengakhiri pernyataan. Selanjutnya, tanda baca titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemertian. Yang selanjutnya lagi, tanda baca titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Selanjutnya, tanda titik 2 digunakan yang pertama, jilid atau nomor dalam halaman. Yang kedua, surat dan ayat-ayat dalam kitab suci. Yang selanjutnya lagi, judul dan anak judul suatu karangan atau nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Itulah sedikit penjelasan tentang penggunaan tanda baca titik 2. Jika masih kurang paham, bisa memutar videonya lagi. Terima kasih. Hai semuanya, nama saya Zakia Nur Arasiguna Kusuma. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyatakan kata ulang, pengimbuhan terhadap kata yang ditulis dengan huruf kapital dan angka, serta pengenalan kata. Berikut contoh penggunaannya. Bagian sebelah kiri merupakan bagian yang salah dan bagian sebelah kanan merupakan contoh bagian yang benar. Dan tanda hubung yang pertama, tanda hubung menyambungkan suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. Contohnya ada di bawah sini. Nah, penggunaan tanda hubung yang kedua, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhirat dengan bagian kata di depannya pada penggantian baris. Nah, kita bisa lihat contohnya di bawah sini. Penggunaan kata yang ketiga yaitu tanda ulang menyambung unsur-unsur kata ulang. Kita bisa juga lihat contohnya di sini. Yang keempat, tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Contohnya kita juga bisa lihat di bawah sini. Nah,
Terus kemudian ada kegunaan yang kelima. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas. Yang pertama, hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan. Kedua, penghilangan bagian kelompok kata. Kemudian ada kegunaan yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan yang pertama, se, dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua, ke dengan angka. Ketiga, ada angka dengan angka. Keempat, singkatan huruf kapital dengan lingkuhan atau kata. Kelima, nama jabatan lengkap. Contohnya kita bisa lihat di bawah sini. Kemudian yang ketujuh, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya kita juga bisa lihat di sini. Itulah sedikit penjelasan tentang tanda hubung. Jika teman-teman belum memahami tentang tanda hubung, silakan memutar kembali video ini. Terima kasih. Hai semuanya, saya Ayu Farsa Faiz. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pemakaian tanda garis miring. Tanda garis miring biasa dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan pada 1 tahun yang terbagi menjadi 2 tahun takwim atau tahun ajaran. Misalnya, nomor titik garis miring PK garis miring 2008. Contoh yang lainnya teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya. Selanjutnya, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap, dan ataupun. Contohnya, seperti dikirim lewat darat, garis miring, laut. Bisa kita baca seperti dikirim lewat darat atau laut. Contoh lainnya, harga 1.500.000 garis miring lembar. Bisa kita baca seperti harga 1.500.000 tiap lembar. Contoh lainnya, tindakan penipuan dan garis miring atau penganiayaan. Bisa kita baca seperti tindakan penipuan dan penganiayaan. Selanjutnya, tindakan penipuan atau penganiayaan. Itulah penjelasan sedikit tentang pemakaian tanda garis miring. Jika teman-teman masih belum memahaminya, teman-teman bisa memutar kembali video ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran yang kami sajikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tabel samping Atau tahun ajaran. Nih, nanti nggak kelihatan terusannya. Malah TikTok kan.